Seorang perempuan calon penumpang di Pelabuhan Sulamadaha, Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi korban kekerasan salah satu oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Ternate. Korban didorong hingga terjatuh ke lantai saat akan mengantri. Seorang oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Ternate terekam kamera warga menganiaya seorang ibu-ibu di ruang tunggu Pelabuhan Sulamadaha, Ternate, Maluku Utara. Keributan terjadi usai oknum petugas Dishub meminta korban mendaftarkan identitasnya sebelum naik ke kapal. Diduga tersinggung, ibu calon penumpang ini pun protes keras, hingga petugas mendorong korban sampai terjatuh ke lantai. Petugas lain dan warga yang berada di lokasi berusaha melerai keduanya. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Ternate kini sudah menarik oknum petugas untuk diberikan pembinaan. Petugas yang ada itu kemarin saya sudah tarik untuk dibuat pembinaan. Selain diperiksa secara internal, kita buat pembinaan untuk jangan dulu beroperasi. Paling tidak hal ini juga menjadi bahan evaluasi untuk kami untuk melakukan pelayanan khususnya di bidang perhubungan laut yang lebih baik. Dinas Perhubungan Kota Ternate juga akan menemui ibu-ibu korban penganiayaan oknum petugas untuk meminta maaf secara langsung. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seorang ayah tiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli anak tirinya hingga hamil. Pelaku mengancam korban apabila dirinya tidak melayani perbuatan bejatnya akan membunuh ibunya dan tidak mau membiayai sekolah korban. Dalam rekaman video amatir terlihat seorang kuli bangunan SW, warga Kampung Wates, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diamankan warga setelah terbukti melakukan perbuatan bejat terhadap anak tirinya selama 5 bulan hingga hamil. Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan perbuatan bejatnya terhadap korban dari bulan Desember 2024 hingga April 2025. Sebelumnya aksi bejat pelaku terbongkar lantaran korban tidak datang bulan. Ibu korban yang curiga langsung mendesak korban agar mengaku. Terhadap ibunya, korban mengakui telah disetubuhi ayah tirinya hingga hamil. Pelaku menyetubuhi korban dalam 1 minggu, 2 hingga 3 kali. Modus operandi, tersangka mengancam korban dengan cara menakut-nakuti, tidak akan disekolahkan dan tidak memberi uang jajan untuk sekolah dan akan membunuh ibunya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya baju dan pakaian dalam korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dr. Residen Anestesi Unpad Priguna Anugrah Pratama terancam 17 tahun penjara atas kasus pemerkosaan yang dilakukan di rumah sakit. 3 wanita menjadi korban pemerkosaan, 2 diantaranya pasien dan 1 anak pasien. Priguna Anugrah Pratama, Dr. Residen Anestesi Universitas Padjadjaran Bandung, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan. Polda Jawa Barat menjerat pelaku dengan pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Perbuatan kejinya terungkap dari laporan yang dibuat oleh korban FH, anak dari seorang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Priguna diduga melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, dengan modus membius korbannya saat pengambilan sampel darah untuk donor. Dari hasil penyidikan, polisi kemudian mengungkap jumlah korban pemerkosaan dokter cabul ini bertambah tak hanya 1 orang, melainkan 3 orang. Selain anak pasien, pelaku juga diduga mencabuli 2 pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan modus yang sama. Dua-duanya kebetulan pasien.
pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Itu beda waktu dan beda beda orangnya. Tapi pelaku sama itu. Untuk kronologinya masih akan dilakukan nanti pendalaman terhadap para korban. Nanti kalau sudah kita mendapatkan keterangan korban, nanti kita beritahukan ke rekan-rekan semua. Sejauh ini penyidik kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi guna pengembangan kasus pemerkosaan ini. Polisi juga telah melakukan olah TKP lanjutan untuk mengumpulkan barang bukti dan sampel swab dari tempat kejadian perkara di ruang perawatan pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronika Tan, mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Veronika menilai korban pemerkosaan dokter PPDS harus diberi pendampingan trauma psikologis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronika Tan, tiba di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Senin siang. Kedatangan Veronika untuk melihat secara langsung kondisi dan situasi peristiwa pemerkosaan oleh oknum dokter residen Unpad terhadap keluarga pasien terjadi di rumah sakit ini. Veronika kemudian diajak berkeliling dan melihat langsung gedung MCHC lantai 7, lokasi tempat pelaku pemerkosaan pasien melakukan aksi bejatnya. Jadi hari ini kita mencoba melihat permasalahannya itu di mana. Kita ingin ada hukum jerah. Jadi ada efek jerah dari hukuman maksimal. Jadi ini adalah seorang oknum sebenarnya yang berbaju dokter ya. Jadi tidak menginiin hanya karena seorang oknum yang memang bermasalah, tapi bagaimana hukum yang setimpal, yang semaksimalnya untuk diberikan, karena korban itu kan ada trauma, jalan hidupnya masih panjang, bagaimana menolong korban itu sampai bebas dari trauma, belum lagi efek-efek yang terjadi akibat ya tanda petik perlakuan kekerasan seksual ini ya. Jadi dari Kementerian PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini. Kementerian PPPA akan terus mendorong dan mengawal kasus ini. Veronika juga berharap pelaku diberikan hukuman semaksimal mungkin. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Kuasa hukum korban pemerkosaan dokter PPDS menemui penyidik Polda Jawa Barat. Ia datang untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk kemungkinan kompensasi yang diberikan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin pada korban. Kuasa hukum korban Ruli Panggabean memastikan hak-hak korban pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin terpenuhi. Kepada polisi, kuasa hukum juga sempat membahas kejanggalan yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ia menilai pengawasan pihak rumah sakit sangat kurang terhadap dokter PPDS yang bertugas, sehingga ada potensi korban mendapat hak kompensasi dari rumah sakit akibat insiden ini. Sementara kondisi korban masih mengalami trauma pasca peristiwa terjadi. Ia juga telah berkoordinasi dengan Kementerian PPA untuk memberikan pendampingan secara psikologis pada korban. Dan korban ya tentu saya sih akan memastikan bahwa hak-hak dia tidak terabaikan ya, termasuk hak-hak pendatanya. Nah, tentu kan tadi saya sudah buka sedikit kepada Direktur SHS untuk coba berpikir untuk apa yang bisa diberikan kompensasi pada mereka. Karena bukan tidak mungkin besok lusa, mohon maaf, dicek kesehatan tiba-tiba ada kehamilan. Ini bagaimana kan gitu loh. Ini hal yang mesti diantisipasi gitu. Tapi tadi alhamdulillah Direktur SHS sudah menyatakan tegas-tegas siap bertanggung jawab untuk dan lain sebagainya. Tidak semua free, nggak ada biaya dan lain-lain. Sementara saat ditanya awak media soal pengawasan rumah sakit, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menyebut pengawasan dan pengamanan rumah sakit cukup ketat. Meski demikian, kepolisian masih terus menyelidiki karena setiap melakukan aksinya pelaku selalu lolos dari pengawasan petugas keamanan internal rumah sakit.
Ini lemah itu Pak pengamanannya. Sudah tidak. Itu memang betul ya. Mungkin itu sudah pelajari situasi untuk dia masuk. Ada yang dimasuk dari tempat penumpukan baru nakal. Jadi nggak ada pantau CCTV dari sini. Ada dari kamera CCTV dia pelanggaran dulu kemudian nakal. Dia itu juga. Kesimpulannya dia sebagai mahasiswa PTDS mengambil tindakan tanpa didampingi. Sini Bang, lihat Bang. Lihat sini Pak. Dipertegas Pak, berarti kalau untuk Undang-Undang Kesehatan, apakah sudah ada indikasi pelanggaran Undang-Undang Kesehatan bagi rumah sakit ataupun? Beralih ke informasi lain, pemirsa, sidang restitusi terkait kasus meninggalnya seorang remaja akibat dicekoki narkoba oleh anak bos Prodia digelar di Pengadilan Jakarta Selatan. Ayah dari korban hadir sebagai saksi dalam kasus yang menewaskan anaknya. Sidang tertutup kasus anak bos Prodia digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 14 April. Dalam agenda sidang kali ini, Radiman, ayah korban, hadir sebagai saksi. Kuasa hukum keluarga korban Tony RM mengatakan dalam sidang perkara ayah korban dibantu oleh LPSK guna menyampaikan tuntutan keluarga terhadap anak bos Prodia, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu, yaitu berupa restitusi atau uang ganti rugi kepada majelis hakim dengan besar nominal sebesar 1 miliar rupiah. Mengajukan restitusi melalui LPSK itu tidak besar, ya. Hanya 1 miliar untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anaknya korban ya, sampai dewasa. Ya, ini cuma 1 miliar. Udah punya anak, ya, jadi anak di luar kawin ya. Memang belum menikah secara resmi, ya, nikah siri, jadi nikah tidak tercatat. Nah, angkanya itu 1 miliar untuk kehidupan biaya anak sampai dewasa. Dan secara resmi itu nanti disampaikan oleh jaksa penuntut umum dari LPSK. Dalam sidang ini, ayah korban hanya memberi pengantar dan penjelasan kepada majelis hakim agar nantinya tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum atau JPU dapat dikabulkan. Ia berharap tuntutan yang diajukannya dapat dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.